Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Dewi Bulan. Dayu Haitang tak menyangka jika serangannya malah mengenai Dewi Yunsi, sang pujaan hatinya, hingga membuat tubuhnya bergetar hebat merasa bersalah akibat serangan itu. Karena dalam pikiran Dayu Haitang saat ini merasa jika serangannya pasti telah membuat Dewi Yunsi terluka parah, bahkan bisa membuatnya kehilangan hidupnya. Kalian semua, aku tak akan mengampuni kalian. Aku akan menghancurkan kalian hingga menjadi debu, teriak Dayu Haitang dengan kembali menyerang para iblis yang masih tersisa. Sementara itu Dewi Yunsi yang tergeletak di tanah akibat terkena pukulan dari Dayu Haitang. Dia merasakan di area sekitar perutnya terasa sakit sekali hingga membuat nafasnya terasa sesak. Dewi Yunsi berusaha menjauh dari tempat pertarungan dengan merangkak perlahan-lahan, hingga dia merasa cukup jauh dan kembali merebahkan tubuhnya di tanah. Air matanya menetes karena dia yakin jika janin yang ada di dalam kandungannya hasil buah cintanya dengan Tin Yu, pasti telah tiada akibat serangan kuat yang dilakukan Dayu Haitang padanya. Sang Dewi begitu sangat bersalah karena tak mampu untuk melindungi kandungannya, hingga dia pun hanya pasrah dengan keadaan dirinya saat ini. Dayu Haitang, suatu hari nanti aku sendiri yang akan membalaskan atas apa yang telah kau lakukan padaku. Saat ini aku takkan mati karena di tubuhku masih ada baju pelindung dari ibuku yang membuat seranganmu tak bisa untuk membunuhku, ucap Dewi Yunsi dan berusaha sekuat tenaga untuk merangkak pergi dari tempat itu kembali. Sementara itu di Nirwana, tepatnya di Istana Langit, setelah mendapatkan cerita mengenai siapa pelaku penculikan Dewi Yunsi dari kelima putri yang bersama dengan Dewi Yunsi sebelumnya, Pangeran Yundai yang menggantikan kedudukan Tin Yu menjadi Kaisar Langit selama kepergiannya, begitu sangat murka karena Dayu Haitang telah berani terang-terangan menculik adiknya dari Istana Langit. Sang pangeran pun menyuruh seluruh jenderalnya untuk mencari keberadaan sang adik ke seluruh penjuru alam, dan dia ingin seluruh jenderalnya kembali setelah mendapatkan Dewi Yunsi. Kedua dewa tertinggi Nirwana yang berhasil memulihkan keadaan Nirwana dari racun Dewa Api kuno, begitu sangat geram terhadap putra Dewa Api yang berani membuat Nirwana menjadi sedemikian rupa, hingga menghilangkan aktivitas yang terjadi di alam Nirwana. Dengan menggunakan kekuatan yang dimilikinya, kedua dewa tertinggi langit itu melacak keberadaan Dewi Yunsi, dan pada akhirnya kedua dewa itu mengetahui jika Dewi Yunsi kini berada di Istana Alam Bawah Bangsa Iblis, yang telah dimusnahkan oleh pasukan Istana Langit. Dengan adanya berita tempat keberadaan Dewi Yunsi dari dua dewa tertinggi langit, Pangeran Yundai langsung memimpin pasukan terbang Istana Langit untuk menuju ke alam bawah yang kini ditempati Dayu Haitang menyekap Dewi Yunsi. Tak tanggung-tanggung Pangeran Yundai membawa seluruh pasukan terbang yang dimilikinya tanpa tersisa sedikit pun di Istana Langit, untuk menuju ke alam bawah yang merupakan target utamanya. Sementara itu seluruh jenderal yang membawa pasukan Istana Langit yang telah duluan pergi mencari Dewi Yunsi termasuk Jenderal Yunsan, setelah mendapatkan kabar dari Istana Langit jika Dewi Yunsi berada di alam bawah, seketika itu membawa seluruh pasukannya langsung menuju ke alam bawah. Di alam bawah, tepatnya di kebun buah para iblis,
Dayu Haitang berhasil membunuh semua iblis dan membakarnya menjadi debu. Saat ini Dayu Haitang tengah mencari keberadaan Dewi Yunsi di sekitar kebun buah untuk membawanya pergi hidup atau mati akibat terkena serangan darinya. Karena di alam bawah dia merasa jika keberadaan mereka berdua tidaklah aman. Kemana perginya Dewi Yunsi? Tak mungkin serangan yang telak mengarah ke tubuhnya tadi bisa membuatnya tetap berdiri dan pergi meninggalkan tempat ini tanpa terluka sedikit pun. Jika dia mati pasti mayatnya masih berada di tempat ini. Tapi mengapa setelah aku lama mencari tak juga ku menjumpai keberadaannya? Dan aku yakin dia pasti selamat. Batin Dayu Haitang sambil terus mencari keberadaan Dewi Yunsi. Sementara itu Dewi Yunsi yang telah berhasil mendapatkan tempat bersembunyi untuk menghilangkan jejaknya dari Dayu Haitang. Karena rasa kelelahan dia pun tak sadarkan diri di tempat itu. Di bawah alam sadarnya dia bertemu Dewi Bulan yang merupakan sang ibu yang telah lama tiada. Dewi Yunsi memeluk sang ibu sambil menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya dan juga janin yang ada di dalam kandungannya saat ini. Aku akan menyelamatkan janin yang ada di dalam kandunganmu. Akan tetapi kau harus berjanji padaku untuk tak mencarinya lagi. Biarkan janin itu tumbuh menjadi dirinya sendiri hingga suatu hari dia sendiri yang akan mencari tahu siapa kedua orang tuanya. Aku ingin semua dewa yang berada di Nirwana mengetahui jika janin yang ada di kandunganmu telah menghilang. Karena di masa depan janin ini yang akan memimpin seluruh manusia di muka bumi. Yang akan menjaga peradaban manusia hingga tercipta perdamaian dan ketentraman di sana. Jika kau mau mengikuti semua persyaratan yang telah kukatakan maka janin itu akan selamat. Dan jika kau masih mengharapkan janin itu maka sisa hidupnya tinggal hari ini saja. Ucap Dewi Bulan yang merupakan jelmaan dari Sang Cahaya Suci. Ibu, aku akan melakukan seperti apa yang kau perintahkan. Aku akan mengatakan kepada semua dewa jika janin di dalam kandunganku ini telah binasa akibat serangan yang dilakukan Dayu Haitang padaku. Walaupun aku tahu jika janin itu masih hidup dan dalam perlindunganmu ibu. Aku tak akan mengungkit jika aku masih mempunyai seorang anak yang masih hidup. Hingga suatu hari dia yang akan mencari kedua orang tuanya sendiri. Ucap Dewi Yunsi. Mendengar perkataan Dewi Yunsi, dengan penuh kasih sayang Dewi Bulan yang merupakan penjelmaan dari Sang Cahaya Suci. Membelai lembut rambut Dewi Yunsi hingga pada akhirnya dia menghilang dari hadapan sang Dewi. Dewi Yunsi yang masih tergeletak tak sadarkan diri. Tak merasakan apapun saat sebuah cahaya emas sebesar kelereng keluar dari dalam perutnya. Cahaya itu tiba-tiba mengudara dan menghilang entah kemana. Setelah menghilangnya cahaya emas sebesar kelereng, tiba-tiba saja Dewi Yunsi tersadar dan merasakan seluruh tubuhnya telah sembuh seperti sedia kala. Sesaat dia memikirkan apa yang dikatakan Dewi Bulan kepadanya. Dan merasakan jika perkataan itu benar-benar nyata karena melihat kondisi tubuhnya yang telah pulih seperti sedia kala. Dengan mengelus lembut perutnya, Dewi Yunsi pun berkata, "Ibu, aku titipkan anakku padamu. Semoga di masa depan aku dapat berjumpa dengannya kembali. Dan semua cerita mengenai kandunganku akan kusimpan dan kututup rapat-rapat agar tak akan ada satu dewa maupun dewi yang mengetahui jika anak yang ada di dalam kandunganku masih hidup dan kini berada di dalam perlindunganmu." Batin Dewi Yunsi. Dewi Yunsi bangkit berdiri dan berjalan keluar dari dalam persembunyiannya. Akan tetapi seorang pemuda kini tengah menghadang langkahnya. "Aku tak menyangka jika kau masih hidup. Dan aku minta maaf karena aku telah melukaimu," ucap Dayu Haitang.
Tampak Dewi Yunsi menatap dengan sinis ke arah Dayu Haitang. Karena pemuda yang ada di hadapannya inilah yang telah membuatnya terpisah dari janin yang telah menghilang dari dalam kandungannya. Bersambung. Episode sebelumnya. Segel pelindung tersembunyi. Episode berikutnya. Formasi langit 7 bintang. Engkau dewa yang tak tahu malu karena telah menculikku seorang dewi yang telah mempunyai suami. Kali ini aku akan melakukan perlawanan walaupun kekuatan yang kumiliki tak sebanding denganmu. Ucap Dewi Yunsi yang tak ingin dirinya diperlakukan buruk oleh Dayu Haitang. Tenanglah sayang. Kau merupakan wanita yang kucintai, tak mungkin aku menyakitimu. Aku hanya ingin kau berada di sisiku selamanya dan kita tak akan terpisahkan lagi. Jawab Dayu Haitang kemudian melangkah ke arah Dewi Yunsi. Dewi Yunsi yang tak ingin kembali berada di dalam cengkraman Dayu Haitang. Seketika itu langsung melakukan serangan kejut dengan pedang yang ditebaskan ke arah Dayu Haitang. Hingga membuat mereka berdua terlibat dalam pertarungan sengit. Dayu Haitang yang tak ingin Dewi Yunsi terluka kembali, hanya mengimbangi serangan-serangan pedang yang dilancarkan dengan ganas kerahnya, tanpa melakukan serangan balasan. Hingga mereka berdua menghentikan pertarungan yang terjadi. Setelah dari luar istana terdengar adanya keributan dari pergerakan sebuah pasukan besar. Dayu Haitang segera menyadari jika pasukan Istana Langit telah mengetahui keberadaannya, hingga membuat dirinya dengan cepat menyerang ke arah Dewi Yunsi dan melakukan totokan di berbagai tempat hingga membuat sang dewi tak bisa bergerak. Kepanikan yang dirasakan Dayu Haitang seketika itu menjelma saat Dayu Haitang merasakan jika segel pelindung yang dibuat sebelumnya untuk menutupi seluruh istana iblis hancur oleh sebuah kekuatan besar yang berasal dari gabungan kekuatan besar yang dimiliki Jenderal Istana Langit. Tak hayal lagi, seluruh pasukan darat maupun pasukan udara yang dimiliki Istana Langit langsung memborbardir bangunan istana iblis hingga rata dengan tanah. Terlihat Dayu Haitang berdiri di atas puing-puing bangunan istana sambil membawa Dewi Yunsi yang tak berdaya di dalam gendongannya. Dayu Haitang, hentikanlah semua kejahatan yang telah kau lakukan ini. Kembalikan Dewi Yunsi dan segera bertobatlah dengan hukuman langit. Ucap Pangeran Yundai. Tak ada jawaban dari Dayu Haitang. Matanya hanya melirik ke sana dan kemari hanya untuk melihat keberadaan Dewa Suci dan Dewa Agung di antara mereka. Rupanya Dewa Suci dan Dewa Agung tak ikut ke tempat ini. Jika hanya mereka semua yang ingin untuk menangkapku, maka hal itu tak akan pernah terjadi karena aku pasti bisa meloloskan diri dari mereka semua. Batin Dayu Haitang. Pangeran Yundai mulai mengira-ngira apa yang ada di dalam benak Dayu Haitang. Dengan berteriak lantang Pangeran Yundai menyuruh seluruh jenderalnya untuk membentuk formasi langit 7 bintang. Mendengar perintah Pangeran Yundai, maka seluruh jenderal yang ada segera membentuk formasi terkuat dari Istana Langit, yang dibantu seluruh pasukan Istana Langit dalam mewujudkannya. Dari seluruh pasukan darat dan terbang Istana Langit, mengeluarkan aura murni dari dalam tubuh mereka semua, hingga berkumpul dan membentuk sebuah awan yang menyelimuti semua tempat itu. Dayu Haitang sangat terkejut melihat apa yang telah terjadi. Dia kemudian melesat pergi dengan kecepatan yang dia miliki, untuk menerobos kabut awan yang menyelimuti tempat itu. Apa yang dipikirkan Dayu Haitang sebelumnya seketika itu berubah. Formasi langit 7 bintang tak dapat membuatnya pergi dari tempat itu. Tubuhnya terpental sangat kuat saat mencoba menembusnya walaupun Dayu Haitang telah mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Dewi Yunsi terlepas dari gendongannya saat tubuhnya menghantam tanah dengan keras.
Melihat hal itu, Pangeran Yundai tak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dia pun segera melesat ke arah sang dewi guna membawanya pergi menjauh dari Dayu Haitang. Dayu Haitang yang melihat adanya pergerakan Pangeran Yundai ke arah Dewi Yunsi tak ingin kecolongan. Dia pun langsung bangkit dan bergerak cepat untuk menghadang Pangeran Yundai. Hingga pertarungan terjadi di antara mereka berdua. Di saat pertarungan terjadi, Dayu Haitang melepaskan api inti neraka untuk menyelimuti tubuh Dewi Yunsi, agar tak ada satupun dari pasukan Istana Langit yang dengan mudah dapat membawanya pergi dari tempat itu. Benar saja di saat pertarungan sengit di udara antara Dayu Haitang dan Pangeran Yundai terjadi, beberapa jenderal Istana Langit mencoba membebaskan Dewi Yunsi dari belenggu api inti neraka. Akan tetapi apa yang mereka lakukan tak berhasil karena api inti neraka seperti hidup dan menyakiti sang dewi. Karena tak ingin sesuatu bahaya terjadi pada Dewi Yunsi, pada akhirnya para jenderal membiarkan Dewi Yunsi dalam keadaan seperti itu sambil menunggu hasil pertarungan antara Dayu Haitang dan Pangeran Yundai. Pertarungan antara Dayu Haitang dan Pangeran Yundai yang merupakan murid yang dilatih sejak kecil oleh Dewa Suci dan Dewa Agung berimbang, yang membuat Dayu Haitang tak lagi meremehkan lawan tarungnya kali ini. Pertarungan yang terjadi begitu menguras tenaga Dayu Haitang, yang membuat tubuhnya perlahan-lahan mulai melemah dan pergerakannya pun mulai melambat. Berbeda dengan Pangeran Yundai, formasi langit 7 bintang selalu memberikannya suplai energi yang cukup hingga membuat tenaganya selalu stabil. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus mencari cara agar terbebas dari tempat ini sebelum mereka semua dapat menangkapku. Batin Dayu Haitang. Setelah berpikir sejenak, pada akhirnya Dayu Haitang mendapatkan ide untuk dapat keluar dari formasi langit 7 bintang yang dibuat para pasukan langit. Hentikan Pangeran Yundai. Sudah cukup pertarungan kita karena aku ingin melakukan negosiasi denganmu, ucap Dayu Haitang tiba-tiba. Karena mengetahui jika Dewi Yunsi masih dalam kekuasaan Dayu Haitang, membuat Pangeran Yundai mau tidak mau menyetujui negosiasi itu. Apa yang kau inginkan? Tanya Pangeran Yundai. Aku ingin kau membuatkan celah bagiku agar dapat keluar dari formasi yang kau buat. Dan aku akan meninggalkan Dewi Yunsi di sini dengan api inti neraka di tubuhnya. Setelah aku berada jauh dari pasukanmu, maka aku akan menarik kembali api inti neraka yang berada di tubuh Dewi Yunsi. Maka dia akan selamat. Bukankah negosiasi kita ini sama-sama menguntungkan? Aku bisa pergi dari formasi yang kau buat ini dan kau dapat kembali mendapatkan Dewi Yunsi, jawab Dayu Haitang. Pangeran Yundai tak bisa menolak permintaan Dayu Haitang, karena dia lebih memilih untuk menyelamatkan sang adik dari belenggu api inti neraka. Sementara Dayu Haitang akan diurusnya di kemudian hari. Baik, kau boleh pergi dari tempat ini. Tapi ingat, jika kau melakukan hal buruk kepada Dewi Yunsi, walaupun kau pergi bersembunyi ke tempat yang tak pernah diketahui oleh seluruh dewa sebelumnya, maka aku akan melakukan pengejaran padamu hingga kau dapat berada di dalam genggaman tanganku, ancam Pangeran Yundai. Setelah berkata seperti itu, Pangeran Yundai mengangkat tangan kanannya ke atas sebagai tanda jika formasi langit 7 bintang yang telah dibuat, memberikan celah bagi Dayu Haitang untuk keluar dari tempat itu. Melihat adanya celah dari formasi langit 7 bintang, membuat Dayu Haitang segera melesat keluar dari celah yang terbentuk. Tunggulah. Aku pasti akan menjemputmu kembali Dewi Yunsi kekasihku, batin Dayu Haitang sambil terus melesat pergi.
Pangeran Yunsan yang sedari tadi menahan amarah melihat Dayu Haitang memperlakukan adiknya sedemikian rupa. Seketika itu menarik busur panah dan diarahkan ke arah perginya Dayu Haitang. Anak panah dilepaskan dan meluncur deras ke arah perginya Dayu Haitang. Sementara itu Dayu Haitang yang terus melesat pergi, dikejutkan dengan adanya anak panah yang memburunya. Dia pun berusaha berkelit untuk menghindari anak panah yang mengejarnya itu. Tapi sayang terlambat baginya anak panah yang merupakan artefak langit berhasil menembus dada kanannya hingga Dayu Haitang terpelanting ke tanah. Kalian telah melanggar kesepakatan yang terjadi. Maka jangan salahkan aku jika aku harus menghabisi wanita yang sangat kucintai. Ucap Dayu Haitang sambil menggenggam tinju kanannya dengan kuat. Bersambung. Episode sebelumnya. Dewi Bulan. Episode berikutnya. Tiba di perbatasan dua kekaisaran. Begitu sangat terkejut saat melihat Jenderal Yunsan yang merupakan adiknya sendiri melakukan penyerangan terhadap Dayu Haitang dengan panah artefak langit miliknya. Pangeran Yundai tak menyangka jika Jenderal Yunsan terpancing emosi dan tidak memikirkan efek yang akan terjadi akibat penyerangan yang dilakukannya itu. Benar saja. Baru saja Pangeran Yundai memikirkan dampak yang akan terjadi dari penyerangan yang dilakukan sang adik. Tiba-tiba saja kobaran api begitu besar seketika itu menyelimuti tubuh Dewi Yunsi hingga membuat sang Dewi berteriak kesakitan. Cepat kerahkan kekuatan formasi 7 bintang untuk menyelamatkan Dewi Yunsi, teriak Pangeran Yundai. Dengan mengarahkan formasi langit 7 bintang ke arah Dewi Yunsi, dengan perlahan Dewi Yunsi dapat tenang walaupun kobaran api inti neraka masih menyelimuti tubuhnya. Untung saja adikku memakai baju pemberian ibu. Jika tidak aku yakin dia pasti sudah mati dan harus menjadi debu. Batin Pangeran Yundai. Sementara itu Jenderal Yunsan yang melihat efek dari perbuatannya memanah Dayu Haitang menjadi sangat bersalah. Karena keegoisannya itu membuat Dewi Yunsi kini dalam bahaya. Dengan rasa bersalahnya itu, Jenderal Yunsan segera keluar dari dalam formasi dan melesat pergi untuk melakukan pengejaran terhadap Dayu Haitang. Dalam pikiran Jenderal Yunsan saat ini, bagaimana dia harus mendapatkan Dayu Haitang untuk membebaskan Dewi Yunsi dari kobaran api inti neraka yang kini menggerogoti tubuhnya. Setelah jauh mencari, Jenderal Yunsan tetap belum menemukan keberadaan Dayu Haitang yang tengah terluka akibat terkena anak panah darinya. Dayu Haitang yang terluka berupaya untuk tetap bertahan hidup dari luka yang dideritanya. Dengan menggunakan kekuatan api inti neraka, Dayu Haitang menerobos dimensi mengikuti api inti neraka membawanya pergi. Dan pada akhirnya api inti neraka membawa Dayu Haitang ke dalam alam dunia, tepatnya di perbatasan antara dua kekaisaran yang tengah bertikai. Dayu Haitang tak sadarkan diri akibat luka berat yang dideritanya. Dan pada akhirnya beberapa prajurit dari Kekaisaran Glory menemukannya tergeletak di tanah. Jangan-jangan dia merupakan mata-mata Kaisaran Phoenix yang tengah terluka akibat bertarung dengan para petinggi Kekaisaran Glory. Lebih baik kita membawanya menghadap kepada komandan pasukan, ucap seorang prajurit. Kau benar. Lebih baik kita membawa pemuda ini ke komandan pasukan. Jangan sampai pemuda ini merupakan buronan yang dicari oleh istana maupun mata-mata yang selama ini memberikan informasi kepada Kekaisaran Phoenix, jawab prajurit yang lainnya. Setelah melakukan pertimbangan maka prajurit itu membawa Dayu Haitang menuju ke tempat pemimpin pasukan penjaga perbatasan Kekaisaran Glory berada. Dua orang prajurit datang menemui pemimpin pasukan perbatasan.
Lapor komandan, kami menemukan seorang pemuda yang tengah terluka. Dan kami mencurigai jika dia merupakan mata-mata dari Kekaisaran Phoenix. Ucap prajurit itu. Bawa dia ke hadapanku sekarang. Karena jika dia memang merupakan mata-mata dari Kekaisaran Phoenix, selayaknya dia dihukum seberat-beratnya hingga dia menyadari jika apa yang telah dilakukannya begitu sangat merugikan Kekaisaran Glory, dan layak disiksa sampai mati, ucap sang komandan. Mendengar perintah dari sang komandan, kedua prajurit itu langsung beranjak pergi dan datang kembali dengan membawa Dayu Haitang yang masih tak sadarkan diri. Pemuda inilah yang kami temukan di perbatasan, ucap prajurit yang membawa Dayu Haitang di hadapan sang komandan pasukan. Sesaat sang komandan memperhatikan pakaian serta wajah sang pemuda. Namun tak sedikit pun dia melihat jika pemuda itu berasal dari Kekaisaran Phoenix, yang membuat sang komandan pasukan menyuruh kedua prajuritnya membawa pemuda yang masih tak sadarkan diri ke dalam penjara. Akan tetapi belum sempat kedua prajurit membawa Dayu Haitang ke dalam penjara, tiba-tiba saja Dayu Haitang telah sadarkan diri dan menatap dengan dingin orang-orang yang berada di sekelilingnya. Dayu Haitang segera bangkit berdiri, namun kedua prajurit seketika itu menangkapnya. Akan tetapi sesuatu yang sangat tak terduga terjadi karena tiba-tiba saja kedua prajurit itu menjerit histeris dengan tubuh yang terbakar api. Dan hanya sekejap tubuh kedua prajurit itu pun hangus terbakar menjadi debu. Komandan prajurit sangat terkejut menyaksikan hal itu. Dia tak menyangka jika pemuda yang tengah menatapnya itu merupakan kultivator kuat. Karena tanpa melakukan pergerakan sedikit pun kedua prajuritnya bisa terbakar dan haus menjadi debu. Dari luar kediaman sang komandan yang berupa tenda besar di antara tenda-tenda yang lain, ratusan prajurit bersenjata lengkap mengurung keberadaan tenda sang komandan. Karena mereka semua mendengar adanya keributan berupa teriakan dua prajurit yang merasa kesakitan akibat terbakar api. Kau saat ini berada di wilayah Kekaisaran Glory, dan kedua prajurit yang telah kau bunuh yang membawa kau ke tempatku ini. Karena kau telah membunuh prajuritku di depan mataku sendiri, maka itu merupakan pelanggaran berat dan harus dihukum seberat-beratnya. Aku ingin bertanya kepadamu, kau berasal dari negeri mana? Tanya sang komandan. Mengapa kau ingin tahu dari mana aku berasal? Tanya balik Dayu Haitang. Aku adalah pemimpin pasukan perbatasan Kekaisaran Glory. Dan aku ingin kau menjelaskan kepadaku dari mana kau berasal. Atau jangan salahkan aku jika hari ini merupakan hari di mana kau dapat menghembuskan nafas terakhirmu, ancam sang komandan. Sesaat Dayu Haitang terdiam. Dia tak mungkin bertarung dengan keadaannya yang terluka saat ini. Apalagi bertarung menghadapi seorang pemimpin pasukan perbatasan, yang tentunya memiliki prajurit yang sangat banyak. Sehingga membuat Dayu Haitang berpikir dua kali untuk melakukan pertarungan dengan laki-laki parubaya yang ada di hadapannya. Namaku Dayu Haitang. Aku berasal dari alam lain, selain alam dunia ini. Saat ini aku tengah terluka dan aku minta kau memberikan tempat bagiku untuk memulihkan diri. Dan untuk bantuanmu itu aku akan memberikanmu banyak benda berharga yang dibutuhkan bagimu yang seorang manusia. Ucap Dayu Haitang kemudian mengibaskan tangannya, maka setengah dari ruangan itu telah dipenuhi bermacam-macam benda berharga. Yang tentunya membuat sang komandan terbelalak kaget melihat hal itu. Tak kusangka pemuda ini begitu sangat kaya raya. Dan aku yakin jika di alamnya dia merupakan seorang bangsawan hingga mempunyai benda berharga sebanyak ini.
Benda berharga sebanyak ini bisa untuk membiayai peperangan dalam waktu yang lama. Dan kejadian ini akan kuberitahukan kepada Raja Iblis Azuma. Jika ada seorang anak muda yang mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Batin Komandan Prajurit. Karena kau telah memberikan harta berharga sebanyak ini, maka aku akan menyambutmu di perbatasan Kekaisaran Glory dengan baik. Aku akan memberikan tempat bagimu untuk berkultivasi agar kau dapat memulihkan diri di sana. Ucap Komandan Prajurit kemudian menyuruh Dayu Haitang untuk mengikutinya. Dayu Haitang mengikuti Komandan Prajurit hingga sampai di sebuah ruangan. Kau bisa berkultivasi di tempat ini, dan tak akan ada yang mengganggumu dalam memulihkan diri. Setelah kau selesai memulihkan diri maka aku akan menemuimu kembali untuk membicarakan hal penting, yang tentunya tak akan merugikanmu. Ucap Komandan Prajurit. Terima kasih Komandan atas tempat yang kau berikan padaku ini. Dan aku takkan melupakan pertolongan yang kau berikan padaku hari ini. Jawab Dayu Haitang kemudian mulai duduk dan melakukan kultivasi di tempat itu. Melihat Dayu Haitang melakukan kultivasi, Komandan Perbatasan Kekaisaran Glory segera berlalu dari tempat itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Formasi Langit 7 Bintang. Episode berikutnya. Raja Burung Merak Langit. Dengan bantuan dari Dewa Suci dan Dewa Agung dengan menghilangkan kobaran api yang ada di tubuhnya. Akan tetapi efek dari api inti neraka belum bisa keluar dari tubuh Sang Dewi walaupun Dewa Agung dan Dewa Suci telah mencoba untuk menetralkannya. Saat ini kondisi Dewi Yunsi tengah terpuruk dengan tubuh hitam legam yang tentu saja mempengaruhi penampilannya saat ini. Dewi Yunsi banyak menghabiskan waktu di dalam kamarnya. Dan tak ingin bertemu dengan siapapun selain para pelayan yang mengantarkan makanan baginya. Apa yang dilakukan Dewi Yunsi membuat Pangeran Yundei dan Jenderal Yunsan bersedih. Kedua pemuda yang merupakan kakak kandung dari Dewi Yunsi menjadi miris dan iba terhadap apa yang menimpa sang adik. Pangeran Yundai dan Pangeran Yunsan sebenarnya ingin mencari keberadaan Dayu Haitang yang diketahui berada di alam dunia. Akan tetapi mereka berdua sama sekali tidak diperbolehkan untuk pergi ke alam dunia oleh Dewa Suci dan Dewa Agung. Karena jika mereka berdua ke sana dan terjadi pertempuran hal itu akan membuat keseimbangan alam akan goyah. Mengingat kedua pangeran merupakan dewa sekaligus pejabat penting di Istana Langit. Di alam Zaya, pertarungan kembali terjadi antara Tin Yu dengan Raja Tanah Langit. Tin Yu kini mampu untuk mengimbangi serangan dari Raja Tanah Langit, dan mengatasi serangan tumbuhan merambat yang terus-terusan memburunya. Raja Tanah Langit kali ini kembali melakukan serangan menggunakan tanah liat yang mengeras seperti batu. Dengan mengibaskan tangannya ke depan maka bola-bola dari tanah liat langsung menuju ke arah Tin Yu. Dengan berkali-kali melakukan salto di udara, Tin Yu berhasil menghindari serangan bertubi-tubi bola tanah sekeras batu yang mengarah padanya. Dan saat mendapatkan kesempatan Tin Yu memberikan serangan balik berupa tinju jarak jauh dengan kekuatan api semesta ke arah Raja Tanah Langit yang sekarang ini menjadi lawan tarungnya. Melihat serangan bola api yang mengarah padanya membuat Raja Tanah Langit melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Tin Yu. Yaitu melakukan salto ke belakang berkali-kali untuk menghindari tubuhnya dari bola api yang terus-terusan mengarah padanya. Tin Yu yang tadinya lemah dalam menghadapi Raja Tanah Langit sebelumnya, kini berubah drastis yang dapat menyamai kekuatan dari Raja Tanah Langit. Kali ini keadaan Raja Tanah Langit mulai terdesak akibat serangan bola api semesta yang dilancarkan Tin Yu kepadanya. Dengan adanya kesempatan itu,
Tin Yu segera membangkitkan kekuatan es semesta yang ada padanya, dan kembali mulai melakukan serangan kepada Raja Tanah Langit. Dengan kekuatan unsur es, Tin Yu berhasil membekukan Raja Tanah Langit dan meleburkannya dengan kekuatan api semesta yang ada padanya, hingga Raja Tanah Langit dapat dikalahkan oleh Tin Yu. Energi tanah semesta bertebaran di udara seiring lenyapnya Raja Tanah Langit di tempat itu. Tin Yu segera menyerap unsur tanah semesta yang bertebaran di udara, dan menyimpannya di dalam kedua dantian kembarnya, hingga menjadi kekuatan yang akan berguna baginya di masa depan. Tin Yu segera melakukan kultivasi di tempat itu, untuk menyatukan 3 kekuatan besar yang telah didapatkannya, yaitu unsur api, es dan tanah. Setelah selesai melakukan kultivasi di tempat itu, Tin Yu dikejutkan dengan kehadiran sang cahaya di sampingnya. "Selamat bagimu Tin Yu. Tak kusangka dalam waktu dekat ini kau telah menguasai 3 unsur semesta. Kali ini aku akan mengajakmu ke sebuah tempat, untuk menguasai kekuatan semesta yang selama ini kau cari," ucap sang cahaya suci. Tin Yu tiba-tiba saja menghilang, dan kembali muncul di suatu tempat yang tandus dengan perbukitan yang menjulang tinggi tanpa adanya sedikit pun tumbuhan yang hidup di sana. "Di sini kau akan menentukan takdirmu. Jika kau dapat mengalahkan Raja Burung Merak Langit, maka kau telah menuju puncak kekuatan semesta yang kau cari." Tin Yu, Raja Burung Merak Langit, selalu menjaga area wilayahnya. Dan jika kau ingin melakukan pertarungan dengannya, maka kau harus membuat kerusuhan di area kekuasaannya itu agar dia bisa datang kepadamu. Ingat Tin Yu, jika kau beruntung di tempat ini, maka kau akan mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa di tempat ini. Hadiah itu merupakan kekuatan besar yang tak mudah untuk dikalahkan walaupun oleh dewa sekalipun, ucap cahaya suci kemudian menghilang dari hadapan Tin Yu. Setelah sang cahaya suci menghilang dari tempat itu, Tin Yu menengadahkan kepalanya ke langit dan ke perbukitan tandus yang membentang sepanjang mata memandang. "Aku tak melihat adanya kehidupan di tempat ini, karena tempat ini benar-benar tandus dan panas. Sepertinya aku harus mencari keberadaan Raja Burung Merak Langit yang menguasai unsur angin, petir dan cahaya itu. Ini merupakan ujian terberat bagiku di tempat ini. Dan aku takkan kalah dalam menghadapi Raja Burung Merak Langit. Semua itu demi cita-citaku untuk menjaga keseimbangan alam yang ada di semesta raya ini." Cahaya suci mengatakan, "Jika di tempat ini terdapat sebuah hadiah bagiku jika aku beruntung, hadiah itu digadang-gadang sebagai kekuatan besar yang tak mudah dikalahkan walaupun menghadapi seorang dewa sekalipun. Sementara di tempat ini aku hanya menemukan perbukitan dengan batu-batu cadas yang menjulang tinggi, dan juga mendapati panas terik sinar matahari yang melebihi berkali-kali lipat dari panas matahari di alam dunia. Jika aku tak memiliki kekuatan es semesta, mungkin saja tubuhku telah mengering akibat panasnya sinar matahari yang menerpaku," batin Tin Yu. Tin Yu melayang di udara sambil melihat keadaan sekitarnya. Siapa tahu terlihat Raja Merak Langit di antara perbukitan tandus yang membentang luas itu. "Mengapa aku belum juga menemukan Raja Burung Merak Langit di tempat ini? Mungkin aku harus melakukan keributan untuk mengundangnya datang ke tempatku ini," batin Tin Yu. Tak lama kemudian Tin Yu melakukan keributan dengan menghancurkan perbukitan dan apapun yang berada di dekatnya, hingga perbukitan di sekitar tempat itu rata dengan tanah. Debu tebal berterbangan di udara saat Tin Yu terus melakukan aksi yang menghancurkan seluruh tempat itu. Setelah sekian waktu berlalu,
Tin Yu belum juga merasakan adanya tanda-tanda dari Raja Burung Merak Langit di tempat itu, hingga membuat Tin Yu merasa kesal sendiri. Di manakah Raja Burung Merak Langit? Mengapa sampai saat ini aku belum juga merasakan tanda-tanda keberadaannya? Apakah daerah yang kuhancurkan ini bukanlah daerah kekuasaan Sang Raja Merak Langit sehingga dia tak mau datang ke tempat ini? Batin Tin Yu. Tin Yu merebahkan tubuhnya di atas tanah, dan kembali memandang perbukitan tandus yang berada jauh dari tempatnya berada. Sesaat Tin Yu mengernyitkan dahinya melihat sebuah cahaya kecil jauh dari tempatnya berada. Cahaya kecil itu berwarna ungu dan berada di atas puncak perbukitan yang jauh di sana. Karena rasa-rasa penasarannya yang tinggi membuat Tin Yu segera bangkit berdiri, dan melesat cepat menuju ke tempat sumber cahaya yang dilihatnya. Tin Yu sangat terkejut saat berada di dekat sumber cahaya, karena melihat sebuah telur yang memancarkan cahaya ungu di permukaan kulitnya, hingga membuat Tin Yu yakin jika kali ini dia berada di sarang Raja Burung Merak Langit. Tin Yu seketika itu mengambil telur yang besarnya melebihi ratusan kali besar telur seekor ayam kampung, dan menyimpannya di dalam cincin ruangnya. Semua itu dilakukan Tin Yu karena dia yakin jika telur itu merupakan hadiah yang dimaksud Sang Cahaya Suci padanya. Setelah Tin Yu memasukkan telur itu ke dalam cincin ruangnya, tiba-tiba saja muncul dua burung raksasa yang langsung menyerang ke arah Tin Yu dengan kecepatan cahaya yang dimilikinya. Mendapatkan serangan mendadak dari kedua burung raksasa, Tin Yu segera menjatuhkan tubuhnya dan bergulingan sesaat di tanah agar terhindar dari serangan cepat Sang Raja Burung Merak Langit. Tin Yu segera mengaktifkan mata langitnya untuk menghindari serangan cepat yang dilakukan dua ekor burung raksasa yang merupakan target utama Tin Yu berada di tempat itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Tiba di perbatasan dua kekaisaran. Episode berikutnya. Raja Iblis Azuma vs Dayu Haitang. Pendekar Naga Giok. Raja Iblis Azuma vs Dayu Haitang. Pagi hari di Kekaisaran Glory. Laporan dari komandan yang menjaga perbatasan. Jika ada seorang pemuda yang mempunyai kemampuan luar biasa yang kini telah melakukan kultivasi, langsung ditanggapi serius oleh Raja Iblis Azuma. Jika dia mempunyai kekuatan yang dapat membakar seseorang tanpa melakukan pergerakan, berarti dia merupakan seorang dewa yang berasal dari alam nirwana. Dahulu aku pernah tahu jika yang dapat membakar tanpa menyentuh adalah seorang dewa yang mempunyai kekuatan dewa api kuno. Tapi itu sudah lama berlalu dan sampai saat ini aku belum pernah melihat jika ada yang dapat melakukan hal itu kembali. Dan aku yakin jika pemuda yang kau temui mempunyai kekuatan dewa api kuno, ucap Raja Iblis Azuma. Apa yang harus aku lakukan kepadanya yang mulia? Karena mendengar semua ceritamu maka kami para prajurit perbatasan tak mempunyai kemampuan untuk menghadapinya walaupun dia hanya seorang diri, ucap komandan perbatasan. Aku sendiri yang akan menemuinya di perbatasan. Karena kekuatan yang dimilikinya sangat berguna bagi Kekaisaran Glory dalam menghadapi peperangan melawan Kekaisaran Phoenix. Lebih baik kita berangkat sekarang. Ditakutkan dia selesai memulihkan diri kemudian pergi meninggalkan perbatasan. Dan jika sampai dia bergabung dengan Kekaisaran Phoenix maka hal itu akan merepotkan para prajurit kita dalam menghadapinya di saat peperangan terjadi, ucap Raja Iblis Azuma. Baik yang mulia. Aku akan mempersiapkan segalanya agar yang mulia nyaman berangkat ke perbatasan kota Kekaisaran, jawab sang komandan. Kereta kuda telah dipersiapkan maka Raja Iblis Azuma segera naik ke atas kereta kuda,
Dan tak lama kemudian kereta kuda pun berjalan perlahan meninggalkan istana Kekaisaran Glory. Setelah sampai di perbatasan yang berjarak 2 hari 2 malam perjalanan, Raja Iblis Azuma turun dari kereta kudanya dan langsung merasakan aura yang sangat kuat dari sebuah bangunan, yang merupakan tempat penjara bawah tanah yang dimiliki perbatasan Kekaisaran Glory. Aku yakin pemuda yang ada di dalam sana mempunyai kekuatan Dewa Api kuno. Biar bagaimanapun aku harus mendapatkan dan merekrutnya menjadi salah seorang petinggi di Kekaisaran Glory, batin Raja Iblis Azuma. Raja Iblis Azuma menunggu Dayu Haitang selesai melakukan kultivasinya. Dan saat ada seorang prajurit yang melaporkan jika Dayu Haitang telah keluar dari dalam ruangan kultivasinya, maka Raja Iblis Azuma dengan cepat bergegas pergi untuk menemuinya. Semua orang yang berada di tempat itu termasuk komandan prajurit perbatasan memberi hormat kepada Raja Azuma yang telah tiba. Hanya Dayu Haitang yang sama sekali tak memberikan hormat kepada Raja Iblis Azuma. Melihat hal itu membuat Raja Iblis Azuma berpikir jika pemuda yang ada di hadapannya itu memiliki sifat angkuh dan percaya diri tinggi akan kemampuan yang dimilikinya. Raja Azuma menatap tajam ke arah Dayu Haitang dan ingin mencoba kekuatan Dewa Api kuno yang dimilikinya. Akan tetapi sebelum Raja Iblis Azuma bertindak, komandan prajurit perbatasan segera mendatangi Dayu Haitang dan berkata, "Yang ada di hadapanmu dan tengah memandangimu itu merupakan pemimpin semua prajurit yang ada di sini. Setidaknya kau berlaku sopan karena telah diterima di sini dengan baik. Paling tidak kau memberikan hormat kepadanya. Dayu Haitang, kau adalah tamu di sini dan dia merupakan raja yang terhormat. Agar tak terjadi kesalahpahaman, kuharap kau mau sedikit memandangku dengan memberikan hormat kepadanya," bisik komandan prajurit perbatasan di telinga Dayu Haitang. "Komandan prajurit, selama ini aku tak pernah menghormati seseorang walaupun itu ayahku sendiri. Dengan kata lain, tak ada yang bisa mendongakkan kepalanya di hadapanku walaupun dia merupakan seorang raja di kekaisaran ini," ucap Dayu Haitang membanggakan dirinya. Mendengar perkataan Dayu Haitang, Raja Iblis Azuma seketika itu mengepalkan tinjunya menahan amarah, karena Dayu Haitang secara terang-terangan menyinggungnya. "Komandan prajurit, kau merupakan petinggi di kekaisaran ini. Aku tak ingin kau merendahkan dirimu dengan meminta dia menghormatiku. Aku tahu apa yang kau katakan dengannya walaupun itu hanya bisik-bisik belaka. Komandan, bawa seluruh pasukanmu pergi dari tempat ini. Karena aku ingin mencoba kekuatan Dewa Api kuno dan inti api neraka yang ada padanya," ucap Raja Iblis Azuma. "Baik Yang Mulia," jawab sang komandan prajurit tanpa membantah sedikit pun. Mendengar perintah dari Raja Iblis Azuma, komandan prajurit langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk meninggalkan area barak tempat kediaman mereka semua. Setelah melihat seluruh pasukannya pergi dari tempat itu, Raja Iblis Azuma langsung mengeluarkan aura yang sangat kuat dari tubuhnya. Sementara itu Dayu Haitang yang masih sangat terkejut saat mendengar Raja Azuma mengetahui kekuatan yang dimilikinya, dengan segera mengeluarkan kekuatan Dewa Api kuno untuk membendung aura kuat yang dilepaskan Raja Iblis Azuma ke arahnya. Raja Iblis Azuma dengan cepat menyerang ke arah Dayu Haitang, hingga pertarungan di antara keduanya terjadi dengan sengit. Ledakan demi ledakan terjadi di sekitar area pertarungan, hingga membuat area barak para prajurit porak-poranda dan hancur dibuatnya. Hujan bola api dari kekuatan Dewa Api kuno yang dilancarkan Dayu Haitang tak memberi pengaruh besar terhadap Raja Iblis Azuma.
Sang Raja Iblis mampu mengatasi serangan itu dengan menggabungkan kekuatan iblis yang dimilikinya dengan rantai iblis neraka. Hingga ledakan kembali terjadi berkali-kali yang membuat kedua petarung sama-sama terpental beberapa meter belakang. Rantai iblis neraka kali ini mengejar keberadaan Dayu Haitang dari segala arah, yang membuat Dayu Haitang mengeluarkan kekuatan inti api neraka untuk membuat pelindung bagi dirinya. Alhasil rantai-rantai iblis neraka yang berujung runcing itu tak mampu menembus tubuh Dayu Haitang yang telah terbakar kobaran api yang sangat besar. Lumayan. Kekuatan yang dimilikinya mampu mengimbangi kekuatanku untuk sementara ini. Aku tak boleh melukainya karena kekuatan yang dimilikinya mampu memberikan sumbangsih bagi pasukanku kelak. Batin Raja Iblis Azuma. Tubuh Raja Iblis Azuma kini terbelah menjadi dua replika yang sama. Dan dengan pedang energi yang ada di tangannya, dua replika Raja Iblis Azuma kembali menyerang Dayu Haitang dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dayu Haitang tak tinggal diam. Dia pun menyatukan kedua tangannya di depan dada. Maka terciptalah ribuan pisau terbang api yang mengelilingi tubuhnya. Dan dengan sekuat tenaga Dayu Haitang melepaskan ribuan pisau api itu ke arah Raja Iblis Azuma. Raja Iblis Azuma tak menyangka jika pemuda yang menjadi lawan tarungnya mempunyai kekuatan besar, yang mampu membuat pisau terbang api dari kekuatan energi api yang dimilikinya. Kali ini Raja Iblis Azuma tak dapat mendekati Dayu Haitang. Karena ribuan pisau terbang itu terus menyambar dan bertubi-tubi memburu keberadaannya. Hingga sang Raja Iblis menjadi geram dan membentuk segel pelindung bagi dirinya. Alhasil ribuan pisau terbang api kini menghantam segel pelindung yang melindungi tubuh asli dan replika dari Raja Iblis Azuma. Benturan antara perisai pelindung dengan ribuan pisau terbang yang dilepaskan Dayu Haitang membuat ledakan berkali-kali yang menggetarkan alam sekitar, sehingga membuat barak yang dipenuhi dengan tenda peristirahatan para pasukan Glory hancur dan terbakar habis tanpa tersisa. Dayu Haitang yang sudah sangat marah kepada Raja Iblis Azuma kembali menyatukan kedua tangannya di depan dada. Maka terciptalah bola api raksasa dan tak lama kemudian bola api itu berwujud sesosok prajurit raksasa dengan pedang besar di dalam genggaman tangannya. Prajurit raksasa berpakaian tempur lengkap itu memancarkan cahaya merah darah di matanya, dan tubuhnya dipenuhi kobaran api sehingga bekas langkahnya meninggalkan jejak api di sana. Jika kau ingin mencoba kekuatan yang kumiliki dengan kekuatan Dewa Api kuno milikmu, maka aku tak akan segan-segan lagi untuk menghancurkanmu, ucap Raja Iblis Azuma. Belenggu gerbang iblis, teriak Raja Iblis Azuma dengan menapakkan kedua tangannya ke depan. Tiba-tiba saja pusaran hitam terbentuk dan mengeluarkan sebuah rantai raksasa yang memiliki kekuatan begitu sangat luar biasa. Rantai itu seketika membungkus tubuh prajurit raksasa yang dipenuhi kobaran api, hingga prajurit itu tak dapat bergerak sama sekali. Melihat serangan dari Raja Iblis Azuma yang telah mampu membelenggu prajurit raksasanya, membuat Dayu Haitang segera menampakkan kedua tangannya ke depan, hingga kekuatan api inti neraka itu merasuk ke dalam tubuh prajurit raksasa miliknya. Penggabungan kekuatan Dewa Api kuno dan inti api neraka membuat prajurit raksasa seketika itu bergetar hebat, dan sesaat kemudian rantai raksasa yang membelenggunya hancur berkeping-keping menjadi serpihan-serpihan kecil, akibat aura kuat yang terpancar dari tubuh prajurit raksasa. Raja Iblis Azuma seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kekuatan belenggu gerbang iblis yang sangat dibanggakannya itu dengan mudah dapat dihancurkan oleh pemuda yang menjadi lawan tarungnya.
hingga Raja Iblis Azuma menginginkan pertarungan yang terjadi dilakukan sampai ada salah satu di antara mereka berdua yang mati. Bersambung episode sebelumnya, Raja Burung Merak Langit. Episode berikutnya, munculnya Dewa Iblis Kuno.